semua yang indah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya apapun itu Tuhan, semua pasti dan sangat yakin akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami semakin tahu dan semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di saat kami bersama dengan Engkau, Engkau akan meluputkan kami dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ulang. Ulang. Keluar Manadonya. Lagi. Shalom. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sudah persiapkan apa yang harus saya mau sampaikan hari ini. Tetapi berhubung sesuatu dan lain hal, saya kok diajak Tuhan, diajak Roh Kudus untuk ngasih tahu hal-hal yang perlu kita waspadai di hari-hari terakhir ini teman-teman. Kita percaya segala sesuatu dalam hidup itu pasti Tuhan kasih buat kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Saya pribadi gak pernah berpikir bisa mencapai level hidup seperti sekarang. Tetapi di saat saya tetap yakin dan berpegang teguh pada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, Tuhan izinkan saya melewati fase hidup dengan indah saudara. Berat pasti, ngeselin iya. Orang Manado bilang bekeng pasti iya. Karena barisan pencemooh dan netizen yang ya mereka tipe duduk di sebelah kanan ala Bapa sebelah kanannya, itu kan makin luar biasa saat ini. Iya tuh. Karena netizen Indonesia adalah netizen yang mungkin mereka udah yakin banget kalau mereka akan masuk surga. Karena selalu merasa mereka paling benar daripada hidup kita. Saya sebagai seorang entertainment ikut merasakan bagaimana dampak hal tersebut teman-teman. Saudara-saudara jangan lupa, di satu sisi saya seorang hamba Tuhan, di satu sisi saya seorang artis. Dua hal ini menimbulkan dilematis yang sangat besar. Saya mau pakai baju begini, ketemu netizen di foto. Saya jalan sama cewek, netizen foto. Masuk Instagram, masuk Twitter, masuk Facebook. Tuh kan bener dia pakai susuk, ceweknya cantik banget loh. Iya kan? Di saat saya foto lagi sama cowok, bunyi lagi netizen. Tuh kan bener dia nggak normal. Jadi serba salah teman-teman. Jadi saya kadang-kadang mikir mau bagaimana dang. Apakah saya harus kemana-mana sendiri? Akhirnya ya jangan marah kalau saya setiap malam minggu berdoa biar hujan. Jadi biar para pasangan couple-couplean gak jadi jalan gitu ya kan. Kalaupun jalan ke mall, gak jadi bawa pohon gitu. Gak mungkin ke hal-hal yang atap terbuka gitu. Jadi bagaimana caranya Mongol bisa menikmati hidup dengan indah? Bagaimana caranya saya bisa bertahan dalam kekristenan sampai hari ini, kalau bukan karena Tuhan Yesus nggak mungkin teman-teman. Sebagai seorang entertainment saya main sinetron, tawaran demi tawaran pernah saya terima. Ngol kalau lu begini nanti gua begini. Ngol kalau begini nanti kalau lu manggung begini lu akan ketemu orang ini, kalau orang ini begini lu begini. Nanti pasti lu dapat bonus begini. Banyak masuk tawaran seperti itu. Tetapi apakah Mongol goyah imannya? No. Sampai hari ini di atas mimbar ini saya tidak pernah meragukan kuasa juru selamatku yang namanya Yesus Kristus. Orang mau bilang Mongol sobale di gereja setan, biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Gua kafilahnya, mereka yaitulah. Karena jujur teman-teman, sebagai mantan satanik, terus hidup di dunia entertain, serba nggak enak. Enak Anda lahir baru langsung sekolah pendeta. Tapi di saat saya dari penyesatan masuk ke dalam area Tuhan, jadinya artis. Wah itu luar biasa teman-teman. Pakai baju hitam-hitam, tuh kan bener. Dia balik lagi tuh. Lah gue bingung kenapa orang-orang kalau mau nggak mungkin kan kita ke rumah duka pakai merah-merah. Iya dong. Jadi sampai hari ini saya masih bisa bertahan.
Ya karena saya percaya Tuhan mampukan saya bertahan. Apakah hidup saya udah lebih benar dari saudara? Tidak. Masih banyak proses hidup Tuhan izinkan saya lewati. Masih banyak keinginan daging yang Tuhan izinkan saya harus peroleh dan saya harus salibkan hal tersebut. Sorry, saya orang Manado nih mau kalah kalau soal aksi. Biar bak utang dengan jual ginjal, yang penting cincin emas 18 gram di tangan 5 jari. Orang bayangkan 15 gram satu jari. Nice to meet you penyembahannya. So besok mau mati ginjal hilang satu. Sebagai orang Manado, gue nggak mau kalah teman-teman. Tapi bersyukurlah gue ternyata ada mix Cinanya. Jadi yang keluar pelitnya. Oleh sebab itu saya sampai hari ini, saya jarang banget Natalan di kampung. Saya nggak pernah Sincia pulang Manado. Saya nggak pernah Pasca pulang Manado. Karena kalau Mongol pulang, balik Jakarta satu tinggal besi putih di jari. So abis tuh berlian. Semua mengaku saudara. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Aduh, Bapak di sorga ngenapi omak dan kita pi omak begini-begini Mongol. Jadi waktu permesta begini-begini, kalau kita pi omaknya ndak dorong pangan pi omak Mongol, pi omak Belanda tembak. Jadi begini-begini, hilang lagi 10 juta. Karena anak kecil aja usia 10 tahun dikasih 100.000, dia ngoceh. Hah? Bilang kata artis mahal, masa cuma 100? Dan kita kan, kau minta berapa dang? Om 1 juta, kau beli baju dang. Duh, anak 10 tahun 1 juta berapa DP mama? Gitu. Jadi teman-teman, bagaimana caranya Mongol bertahan? Apakah Mongol pernah ditarik kembali oleh anak gereja setan, anak-anak satanik? Iya. Iya, saya nggak bohong. Betul, mereka mencoba mencari cara bagaimana saya harus kembali. Kalau Anda suka nonton yang tak terlihat di YouTube, episode pertama saya saya ikut syuting itu di daerah bandara. Itu rombongan The Dark Angel tinggal nyaplok. Saya udah tenggeng, saya udah mau tumbang. Karena mereka nunggu. Kalau Mongol tumbang tidak memanggil Tuhannya, mereka yang akan maju. Tapi saya tulis di tanah, saya tulis di lantai, Immanuel, Tuhan pasti selalu besertaku. Berdiri teguh bro, merekanya yang kabur. Kenapa? Karena saya mengambil keputusan tetap meyakini Kristus. Orang bilang, tapi kan kalau gereja setan enak, ya ngol enak, ya enak. Kaya pasti tinggal minta sama Baal. Kan Baal yang punya kekayaan. Dia yang memberi kekayaan. Mau minta kekuatan apa? Tinggal minta sama Belial. Dan mohon maaf, gereja setan kalau nyerang orang, dia nggak pakai nggak ada. Nggak ada. Gereja setan kalau ngejar anak Tuhan, nggak ada di pojokan. Nggak ada coy. Orang PA yang begituan. Dia ngapain mojok ngomel-ngomel nggak jelas. Apa yang gereja setan lakukan untuk melumpuhkan Anda? Baca Mazmur 144 ayatnya yang kedua. Ayo teman-teman baca, bawa Alkitab. Sekarang udah makin canggih, pakai handphone boleh. Jangan cuma download Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Download Alkitab. Saya download Alkitab aja sampai 15 bahasa. Sekalipun yang gua tahu cuma 2, nggak apa-apa. Jadi kalau ada pergi ke Singapura gitu ya kan, ke gereja atau pakai bahasa Mandarin, kan tulisannya tetap bahasa Indonesia, bahasa Inggris toh. Ya udah gua buka Alkitabnya pakai bahasa Mandarin. Coba Mazmur 144 ayat 1. Kita baca sama-sama. Mazmur 144 ayatnya yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan Satani kalau nyerang Anda menggunakan jari. Nggak ada mojok.
Dia cuma nunjuk, jatuh, pak. Terkutuk, pak. Jari-jarinya diajar untuk berperang. Lah kita anak Tuhan, jari-jarinya buat ngutukin orang, buat nunjukin kesalahan. Lu tahu nggak orangnya? Aduh, itu tuh Amsal 20 ayat 19, orang-orang yang bocor mulut. Itu mungkin waktu baptis nggak masuk. Baptis selam mulutnya di luar. Sama dengan bunga teratai. Dia mekar harus di atas air. Kalau dia dalam air mati. Ya kan? Jadi harus ngomongin orang dari A sampai Z. Tuh Bapak di sorga. Saya sampai bilang ke teman-teman di Manado, pokoknya kalau ngana keluar dari rumah ada 3 ibu-ibu di muka gang, jangan keluar. Abis ngana hidup diangkat teru. Dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden sampai Yesus bangkit akan dibawa hidup lo. Jadi jari-jari di satanik digunakan untuk berperang. Lah kita anak Tuhan, jari-jari kita dipakai buat apa? Nah lu menyembah Tuhan aja kayak ayam ketelan karet. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Lah bagaimana menyenangkan hati Tuhan kalau sebenarnya orang semua mati besok? Tuhan langsung bilang, saya mati jo 1 kali. Menghadap Tuhan langsung. Coba dong, maksudnya gini, jangan takut bro. Dalam hadirat Tuhan tuh indah. Jujur loh. Ini aja judulnya nyanyian syukur. Kenapa kita kalau menyenangkan hati Tuhan, saya sering banget ngelihat di gereja. Anak muda lu giliran nonton Agnes Monica, ketek lu sampai keluar air, lu mau. Tapi kenapa buat Tuhan, kok kayak orang semua mati? Saya suka kecewa loh, serius. Ngana lagi keluar lagi bersama. Lu tahu nggak di gereja setan kalau ritual itu kalau ngelompatnya kayak orang goblok loh. Ya sih, ya mungkin lain karena faktor minuman atau obat, iya. Tapi kalau mereka menghujat Yesus dalam pujian penyembahan satanik, wow. Nggak peduli pangkat lu apa, nggak peduli lu siapa, level berapa. Apalagi kalau udah denger lagunya, wow, Black Sabbath gitu. Aduh, lah kita anak Tuhan. Allah kunajat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Lama banget sih datang, rahasia berkuasa seluruh. Sama deh orang semua mati, serius loh. Anda tahu Raja Daud kalau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sampai tiarap-tiarap. Bahkan ada persekutuan doa kalau nyembah mau menyanyi bagi Tuhan sampai waktu Daud melompat-lompat, mereka lari-lari ke depan loh. Lompat-lompat lah kita. Terus udah begitu mintanya kebanyakan, tapi menyenangkan hati Tuhan dikit banget ngasih. Anda tahu pujian penyembahan adalah hal yang paling ditakuti paling pertama dalam dunia satanik? Anda tahu anak satanik bertobat di gereja di saat ngapain? Pujian penyembahan bro. Ratusan anak gereja setan yang ditangkap Tuhan di saat pujian penyembahan, bukan di saat firman. Loh kenapa gereja setan gak takut firman? Orang Matius 4 ayat 1 sampai 11 saja setan mencoba Yesus dengan firman, berarti setan tahu firman. Ya iyalah. Kisah para Rasul 19 aja anak Skewa juga ngomong sama Petrus, Yesus aku tahu. Nah lu siapa? Jadi teman-teman di saat menyenangkan hati Tuhan, tinggalin dulu tuh beban hidup. Tinggalin, lepas, senangkan hati Tuhan. Who knows? Ya bahasa Inggrisnya udah mulai bagus nih ya. Saya kursus di Wall Street 6 bulan, gak ada yang masuk di otak. Oleh sebab itu Tuhan marah, bohong. Gua bahasa Inggrisnya TOEFL-nya 25. Bukan 250, 25. Good morning, goodbye, thank you, okay, see you, go to toilet, go to market, cuman itu doang. Ketemu bule, gua nganga. Hah? Oleh sebab itu Anda tahu saya nggak pernah liburan ke luar negeri. Saya kalau liburan paling jauh Bali.
Di saat ketemu bule, mumet gua. Jadi kayak temen mau ngeliat Bang Uben. Ada kan di TikTok tuh, dia di Amerika, di mana, di Australia, di Perth. Ditanya bule, dia cuma tahu jawab 2 kali yes, 2 kali no. Yes. Terus no, langsung dibawa ke belakang. Mujur ketemu pilot, ada di YouTube. Udah gitu pas mau di pemeriksaan itu dia udah bingung, aduh ini mau nanya apa, jawab apa. Akhirnya jadi apa? Jadi orang gagu. Langsung dicap keluar ya. Ada di YouTube gua, memang gua salut sama Bang Uben Onsu. Pinter loh. Itu strategi. Masalah dosa itu urusan beliau dengan Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi. Jadi teman-teman, jangan malu untuk lompat bagi Tuhan. Di orang-orang GPDI zaman dulu, ibu-ibu gembalanya yang pakai kondenya kayak kue biapong. Kayak bakpao yang gak naik gitu. Raginya kurang. Itu kalau udah nyanyi, lagu andalan saya masih hafal banget. Mendidih di hati, ada pertemuan di udara, bersama malaikat di sorga. Itu dari slow dulu, nggak langsung kenceng. Biasanya bersama malaikat di surga. Ntar di belakangnya ada bunyi glory glory. Nanti makin kenceng bersama malaikat. Susah. Jadi teman-teman, ayolah senangkan hati Tuhan. Anda nggak percaya apa hal yang paling luar biasa di saat Anda menyenangkan hati Tuhan? Bukan cuma tangan untuk berperang, bukan cuma tangan untuk bertempur dan jari untuk berperang. Buka Mazmur 103. Saya kasih buat saudara, kenapa penyembahan itu paling penting dan kenapa satanik takut banget sama hal ini. Anak satanik di satu daerah, kalau ada gereja yang pujian penyembahannya kenceng, mereka pindah. Anda tahu dari gereja di mana beribadah, kalau pujian penyembahannya kenceng, 5 km dari tempat tersebut nggak akan ada satanik bercokol. Orang tanya, kenapa Mongol? Lucifer tahu. Kenapa kalau kita nyembah Tuhan, Bapa Sorgawi itu seneng. Karena orang zaman dulu bilang tuh bagaikan dupa yang berbau harum. Nah kalau kita menyenangkan hati Bapa, kira-kira nih, kita nyenengin hati Papa kita aja. Saya dulu kalau minta buku yang gambarnya Rano Karno dan Nela Regar, waktu SD, ya kan bukunya kan dulu ada gambar artis depan belakangnya, itu harus nyabut uban oma. Strategi Mongol tuh begitu dulu, kalau beli celana jeans 2 tahun nggak putus. Pas Mongol cek, ternyata bukan pakai benang, pakai senar. Buat mancing hiu gitu ya kan, gede-gede begini. Lu jeans apa yang mau robek kalau segitu ya kan? Mazmur 103. Udah 17 menit lagi. Masih ada jam 5, nggak usah pulang. Di depan macet tadi. Mazmur 103. Kita baca sama-sama Mazmur 103. Ini nggak bisa dari sana ternyata ya, Jawali. Nanti seterusnya baca di rumah. Ingat teman-teman, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyenangkan hati Tuhan, ini menjadi bagian hidup kita. Tuhan akan meluputkan kita dari lubang maut. Tuhan bahkan kalau ayat selanjutnya membuang dosamu dari timur sampai ke barat. Lah kenapa kita di gereja Tuhan di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, hati kita masih kemana-mana. Saya kadang-kadang suka ngenes loh kalau ngelihat gereja sibuk dengan urusannya. Jemaatnya datang dengan beban berat, bukannya menyenangkan hati Tuhan. Masih sibuk lagi dengan hal-hal yang gak penting. Tapi kan bang, ibu lagi nyolokin itu loh, rice cooker, lupa udah ceklek belum. Jadi kepikiran bang, jangan sampai kita pulang nasinya masih mentah. Saya percaya dalam hadirat Tuhan kan Tuhan bisa menolong hidup kita. Siapa tahu Tuhan gerakan malaikat di rumah untuk celecek.
Segala sesuatu kan pasti bisa di hadapan Tuhan. Amin. Lah iyalah, kuda aja disuruh ngomong bisa kok. Apa sih yang nggak bisa bagi Tuhan? Coy, muka gue ini emang cakep. Muka gue dibandingkan ini 5 pemain musik, 5-5-nya masih lebih unggul daripada gue. Cakepnya mereka maksimal, cuman ketutup masker. Gua pinginnya nggak buka masker, kadang kalau gua buka, wah, nggak ada bagus-bagusnya muka Mongol untuk jadi seorang artis. Coba sekarang Anda lihat sinetron bertebaran apa, kecantikan dan ketampanan. Nah, gua masuk di situ ngapain? Ya paling korban jatuh dari pohon, tabrak mobil. Ya kan, di film yang satu gua nyunsep di got. Sinetron Maija gendong-gendong babi. Babinya asli lagi, bukan dari serofom. Dia berak di situ, kencing di situ, gendong nggak dimandiin. Jadi begitu. Tetapi apakah saya menyesal atau saya sakit hati? Enggak, bro. Ada duitnya kok. Selama adong hepengnya, kata orang Batak, hepeng mengatur nagaraon sayang. Iya tuh. Lu nggak mungkin lah nongkrong ngajak cewek lu ke pasar Senen. Ya kan, mau ngapain? Mau beli babi. Ngemol lah malam minggu. Nah, kalau nggak ada duitnya, lu mau nongkrong di mana? Seberang dan Mogot Plaza. Enggak lah. Jadi teman-teman semuanya, sampai hari ini saya bertahan berdiri karena saya tahu hidup. Orang tanya, Kak Mongol, apa sih rahasianya Kak Mongol bisa bertahan jadi anak Tuhan? Mohon maaf teman-teman, ingat ya, saya kasih kalimat ini, saya kompromi dengan hidup. Ih, berarti Kak Mongol hidupnya dalam dosa. Oh no, saya kompromi dengan hidup, tapi tidak kompromi dengan dosa. Apa bedanya? Ya beda, bro. Mujizat air menjadi anggur itu emang gak ada kompromi. Cek baik-baik, baca Alkitab baik-baik. 3 kali Maria nyuruh kepada Yesus. Yesus bilang apa? Belum waktunya. Keluar lagi mamanya. Yesus bilang belum, ibu. Ketiga kali baru Yesus bilang ya sudah. Isilah tempayan itu dengan air. Hidup kompromi perlu. Teman-teman yang masih kerja, bro, harus tersenyum manis sekalipun hatimu sedang sakit. Itu bagian dari kompromi. Baru habis diputusin gitu ya. Ya Allah. Ku cari wajahmu. Datang teman harus kelihatan, iya shalom. Padahal hati sedang sakit. Itu kompromi. Tapi dengan dosa tetap tidak boleh. Kalau cuma jadi bencong di film, ya gue harus kompromi, karena kalau enggak 150 juta hilang. Ya gitu aja, bro. Kalau enggak begitu, film apa yang nerima muka seperti Mongol? Film silat Cina nggak nyampe, Mandarin juga kagak bisa. Itu juga kalaupun main film, yang paling pertama ketembak Belanda, abis, nggak muncul lagi sampai Tuhan datang. Ya tuh, sama kayak di film apa, di filmnya Raffi tuh, RA Production, Suster Ngesot. Saya main di situ. Jadi apa? Jadi orang sumbing. Kalau nggak kompromi nggak dapet gue, bro. Serius, cuma ditanya sama Nunung, gimana anak saya? Dok, Una meningan. Segitu doang. Dialognya hanya itu. Udah meningan. Bayangkan itu. Tapi apa berapa bayarnya? Tanya sama Raffi. 100 juta. Kompromi. Perlu cepet. Tapi buat dosa jangan. Malam tahun baru dapat WA. Bang, ada party seks. Gue bilang, mata lu soak. Langsung gua blokir dulu, baru gua laporkan. Sampai Tuhan datang lu nggak bisa hubungin gua.
Itu yang nggak boleh. Bang, yuk nongkrong di kafe yuk. Waktu itu Mongol tahun baruan di Bali. Yuk, kita kafe dulu legian. Ogah. Ah, sok suci banget hidup lu. Pilihan gue, bro. Orang tanya, kenapa lu nggak mau lagi minum-minum, Ngol? Takut, usia udah mendekati. Meninggal sih belum, ya kan? Gara-gara salah minum bir 2 botol toto. Gue nggak mau. Gua nggak mau, jujur aja. Teman-teman gue bilang Mongol tuh munafik hidupnya, sok suci. Enggak, emang saya nggak mau diajak. Gua kalau mau diajak ngapain? Mobile Legend, ayo ngereng bareng. Orang gua di kamar. Gua sampai beli handphone khusus buat Mobile Legend. Tapi kalau ngajak gua ke hal-hal yang itu, Ngol, yuk kita ke Bandung, bungee jumping. Ogah. Kenapa? 44 sayang, jantung udah mulai agak menakutkan. Lu suruh lompat dari 7 lantai, meninggal di lantai kedua gue. Lu dilempar plusuk, kaki gue ngamblang satu. Enggak. Gue selalu menikmati hidup dan gue tahu apa yang menjadi kelemahanku. Aku tahu apa yang menjadi kekuatanku. Daripada gue kesana terus gue jauh dari Tuhan, mendingan gue di sini. Gitu aja. Coba cek teman-teman artis, nggak ada yang pernah lihat gua dugem. Tapi kan kamu kan pernah ke diskotik, ulang tahun artis selalu bikinnya di mana? Diskotik, dateng. Selamat ulang tahun ya. Ya, bang silakan bang. Ya situ ada Jack Daniel campur Coca-Cola. Ya makasih ya. Orangnya nyambut yang lain gua pulang. Terus WA orangnya, mana lu kita mau foto dulu. Ya enggak, gua udah tua. Udah menyadari umur saya pingin sampai punya cucu, baru dipanggil Tuhan. Jangan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda cek di mana ada gosip tentang Mongol di TV, nggak ada. Kalaupun gosip ada, ya gue kawin cerai katanya. Lah orang sampai sekarang gue jomblo. Lu kawin cerai di mana? Emang pernah dapet? Ya dikenalin orang Bandung, gelis. Banget. Orang gua kenalin emak gua bilang cepetan cepat memperbaiki keturunan dia biar. Tapi oh Tuhan nih, dia sudah ada cucu satu dia masih bilang memperbaiki keturunan karena dia berpikir cucuku yang satu udah cantik cucunya, cuman hidungnya ikut bapaknya, jadi muka ikut maknya Manado, hidungnya tak ikut Mongol PI dong, jadi kesian PC tapi putih. Nah dengan ini dibilang cepat mami restui sayang. Udah kita udah mau nikah, udah cari tempat, bahkan udah endorsan baju pengantin. Calon istri bilang sebelum kita nikah, bikin perjanjian pranikah dulu. Gimana maksudnya? Ya kita bikin perjanjian dulu, biar nanti kalau kita nikah nggak berantem. Lah gua tanya maunya apa? Gini penghasilan buat Neng 30% setiap bulan. Ulang 30%. 10% aja gua lalai ya pada 30%. Gua sampai bilang lo 30%, Tuhan aja 10% gua mumet, apalagi 30 gitu. Gua sampai nanya emak lu saudaraan sama Bunda Maria, sampai minta 30%. Kan PA nih cewek. Akhirnya nggak jadi. Ada lagi opung Amang. Nih kala ini paribanmu. Ya, PNS dia. Maksudnya opung PNS guru dia, Mang. Cocok sama kau. Masa depanmu kan kurang yakin. Tapi kalau ama yang ini PNS dia, Mang. Kenapa harus PNS, opung? Ya biar bagus lah hidupmu. Gue bilang enggak. Karena saya juga mengambil keputusan. Saya tidak mau hidup dalam hal-hal yang membuat masa depanku akan berhenti. Karena kelakuanku, anakku yang kena. Saya udah ngomong di beberapa podcast saya, kalau dibilang orang bilang, terus gimana kalau hidup lu jadinya gimana? Ya gue nikmati coy. Semalam gue habis manggung di hotel termahal di Indonesia, di Langham. Lu tahu kan hotel itu kamarnya satu kamar aja udah 7 juta. Kalau pasar baru lo coba beli cincin itu dapat 2 gram kanan, 7 gram kiri. Semalam 7 juta, gue sampai nanya hotel apa? Iya bang, hotel 7 juta dan Anda tahu berarti berapa bayarannya kan kalau sampai hotelnya 7 juta? Kenceng banget.
Dan jadi stand up paling enak bro, 1 hour before show, 1 day before show lunas. Beda sama pelayanan. Kadang kalau kita isi acara gereja hari Minggu, persembahan kasihnya diantarnya hari Selasa. Karena Senin gereja libur. Kita mau komplain, takutnya Tuhan komplain kembali. Bengkok bibir lu aja. Jadi teman-teman jangan takut menyenangkan hati Tuhan. Mau suara lu jelek, yang Tuhan lihat hatimu tulus menyenangkan hatinya. Tulus menyenangkan dia. Jangan lihat tapi kan bang suara gua ya gimana, ya udah nggak apa-apa. Di hadirat Tuhan santai. Kalau temen lu sebelah merasa terganggu, ya dia suruh bikin gereja sendiri. Dikirain gampang bikin gereja. Tapi gampang loh, lu punya duit 1,5 M gak? Terus kita bikin gereja, mata lu. Loh, kenapa? Ya nggak boleh coy, bikin gereja ada pertanggungjawabannya. Bener gak? Nggak sembarangan bikin mentang-mentang lu punya duit, terus lu bikin gereja coy. Ada responsibility lu kepada Tuhan yang harus lu pegang. Gua bikin bisa. Gua bisa bikin persekutuan, bisa bro. Gue menyisihkan penghasilan gue aja 10% dari tiap bulan. Kalau gue punya 400 juta tiap bulan, berapa perpuluhannya? 40 juta membiayai persekutuan, lo bisa tidak? Bisa. Tetapi kenapa mau nggak ngelakuin? Pertanggungjawaban hidupmu kepada Tuhan sudah layak atau tidak? Mendingan lu bergereja, bertumbuh bersama. Karena responsibility kurang kuat. Lu kalau bergereja nih, kayak tadi kan ada pengumuman suruh bikin apa? ID. Kenapa harus bikin? Biar Anda bertanggung jawab kepada gereja dan gereja akan bertanggung jawab terhadap Anda. Itu sistemnya. Jadi kalau Anda udah bikin ID, udah daftar, kasih ke pengerja, mereka akan bikin ID. Otomatis pendataan ada. Di saat Anda nggak bergereja 2 minggu, gereja akan telepon. Kenapa nggak ke gereja? Ada masalah, mungkin nanti tim akan ke rumah untuk mendoakan. Itu bukti, itu fungsinya yang tadi disuruh isi. Jadi isi teman-teman, itu penting. Tapi kan kak, ya udah nggak bikin gereja sendiri Jo. Coy, iman bertumbuh di mana engkau beribadah. Kalau nggak kesana kemari, kapan mau bertumbuh? Berarti Anda bagian dari gereja belalang pelompat, pindah. Giliran mati balik di sini. Anda udah punya ID, perpuluhanmu kemana? Nih, di mana engkau bertumbuh, di situ engkau harus memberi. Tapi kan bang, gua nggak begitu bang. Gua pinginnya langsung memberi kepada ibu janda, anak yatim. Itu diakonia, oneng, bukan perpuluhan. Perpuluhan bawa ke gereja, gereja yang akan mengelola. Masalah mereka salah mengelola, it's not your business. Itu urusan gereja dengan Tuhan. Kita mau memberi. Tapi kan bang ibu ya ampun, kalau bicara duit, gua juga nggak mau pingin gereja. Otak gua berat kalau hal duit bro. Duh Bapak di sorga, kadang-kadang suka stres, ya ampun. Setahun tahun 2022 Pak Gembala udah pakai Rolex Daytona Gold. Ih, lah gua masih gece. Jujur bro. Anda pingin gereja diberkati, Anda pingin hidupmu diberkati, kan harus bersama. Harus bersama teman-teman. Gereja setan itu paling suka menyerang apa? Pribadi, tidak menyerang gereja. Apa yang dihancurkan? Pribadi yang di gereja. Dia nggak pernah ngancurin gereja Tuhan. Mau ngapain dia ngancurin gereja Tuhan? Mau dilibas sama Tuhan? Dia menghancurkan kitanya. Dengan apa banyak tuh doktrin-doktrin baru yang suka aneh bin ajaib. Gua sampai kaget pakai ada yoga dalam gereja. Gua mau ngapain lu tengkurap-tengkurap begitu? Ya bang, kita mau menenangkan diri, kita ingin dibilang bersatu dengan alam. Coy, kita gereja Tuhan bersatu dengan Roh Kudus, bukan dengan alam.
Nih alam ini isinya setan yang banyak, bro. Roh gentayangan lebih banyak. Nah, lu mau berdiam diri biar dengan alam, kemasukan wewe gombel, kelar hidup lu. Jadi ingat teman-teman, nggak usah khawatir. Di saat Anda bertumbuh di gereja GBI Bethlehem, percayalah Tuhan pasti akan memberkati hidup kita day by day, day by day. Dengan apa? Nggak usah minta duit sama Tuhan. Sukacita itu yang paling kita minta dari Tuhan. Karena di saat kita memiliki sukacita, hidup kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Habis ini masih ada ibadah lagi jam 5, nggak usah pulang. Nggak usah pulang, seminggu sekali di hadirat Tuhan. Ya kan, bikin kayak teman-teman Advent tuh keren loh. Ibadah dari hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak pulang-pulang. Nah, bagaimana kalau kita hari ini juga nggak pulang-pulang? Tenang, kan lagi nggak ada diskon di Central Park. Nggak, ada ya kayaknya ya. Katanya ada sih, Gucci lagi diskon. Yuk ke sana. Lumayan loh, masih 17,5 juta. Ginjal juga masih boleh. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nanti di ibadah ke jam 5 saya ngajak Anda untuk menyembah Tuhan. Amin. Kenapa teman-teman? Saya paling suka dengan penyembahan. Karena di saat di hadirat Tuhan, hatiku langsung tenang, bro. Mohon maaf ya, otak gue nih lagi banyak mikir. Mami udah 78. Kalau maring batensi 188. Dia bilang, oh Tuhan mami tinggi dok, berhenti cuma makan babi. Hi, sadap. Menado ngana suruh berhenti makan babi, lebih suruh berhenti di Israel daripada dia berhenti makan babi. Ya, kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.